Kita mau coba ini Nayu. Masa ini? Kita mau coba uji kematangan dulu semangka ala kadar. Kalau nggak salah ini dulu yang paling pertama berbuah nih. Gimana cara tahu matangnya enggaknya? Nih. Matang itu? Ah ini sudah. Yang merah nggak ada kok. Nah, mana yang merah, mana yang kuning nggak tahu aku. Kalau kuning kayak gitu. Oke, kita petik ini tes satu. Berapa kilo kira-kira itu, Yo? Nggak ada beratnya. Sekilo 2 kilo lah ya. Ini kita hanya tanam di bawah pohon duren saya. Tujuannya adalah supaya bisa disiram gitu. Ketika kita melakukan penyiraman ini, dia ikut makan, ikut minum air. Selamat pagi. Dalam berbudidaya berkebun durian, kita bisa memetik hasilnya setelah 3 tahun paling cepat, 4 tahun bisa, 5 tahun bisa, bahkan bisa jadi lebih dari 5 tahun baru kita bisa panen. Maka sebelum kita bisa panen hasil dari pohon durian, kita bisa mengusahakan tanaman lain di lahan yang sama, ya, tumpang sari. Salah satunya adalah yang paling mudah ya semangka. Nih, semangka jenis apa ini, Mak? Unyil. Unyil, inul, apakah Inul. namanya? Yang penting ini semangka. Ini walaupun di tanah yang sangat gersang, miskin hara, sawit, ya, kita bisa tanam di sekitar bawah pohon apa nih? Durian kita. Ini sudah, Mak. Ya, cara panennya gini, ya. Seperti ini teman-teman. Jadi kenapa kita tanam di bawah pohon durian kita? Karena titik siramnya ada di pohon durian. Jadi sambil nyiram durian kita bisa sambil siram ini sekalian. Oke? Pupuknya pun bisa Menyerap. saling bantu lah. Kita pupuk ini dapat duriannya dikit, kita pupuk durian dapat ini gitu. Ya walaupun agak sedikit kacau ya nggak apa-apa lah, ya kan. Ya paling tidak kita bisa menghasilkan buah seperti ini saja sudah bahagia. Kalau bisa dimakan alhamdulillah, kalau manis ya kan. Kalau bisa dijual ya alhamdulillah. Nanti kita jual sebagian. Oke. Oke, kita lanjutkan panen dulu. Ini untuk persiapan yasinan. Ini dia. Tuh. Saya tugas bagian menghimpun. Aduh, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Biaya untuk berkebun durian itu sangat besar. Biayanya besar, waktu tunggunya panjang, ya kan? Butuh ilmu yang cukup gitu. Sementara kita ini ilmunya nyaris nggak ada, belum ada lah. Sedikit sekali ilmu tentang perdurian. Ya, waktu tunggunya panjang, butuh kesabaran, keuletan untuk merawat, ya kan. Modalnya besar. Nah, modal kita juga pas-pasan. Sehingga ya ala kadar, nyaris ala kadar. Tapi semoga dengan ala kadar itu sambil belajar kita bisa merawat durian ini nanti sampai dia panen insya Allah ya. Kita doakan semoga di tahun ketiga sudah mulai ada yang belajar berbunga biar menambah semangat petani gitu. Ya enggak sih? Nah, paling tidak target saya 5 tahun teman-teman. 5 tahun kebun ini sudah bisa menghasilkan buah. Bukan gitu ya? Kayaknya target awal saya itu 5 tahun 100% sudah berbuah. 100% pohon yang ada di sini berbuah. Maka kita upayakan di tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mulai ada yang belajar. Tahun kelima kita maksimalkan semua kita bisa buahkan. Oke teman-teman. Nggak sayang kah? Banyak pertanyaan. Nggak sayang kah kebun sawit 1 hektar ini ditumbang demi durian? Sayang. Tetapi kalau tidak dimulai ya kapan? Kapan lagi? Kita tunggu di planting masih lama. Jadi bismillah saja. Nanti kita bahas perbandingan penghasilan durian dengan sawit, terus keuntungan apa saja yang kita dapat dan kerugian apa saja yang saya alami selama membangun kebun durian ini, dimana hal itu dengan melakukan pengorbanan terhadap pohon-pohon sawit saya. Dan pohon sawitnya masih produktif, masih belasan tahun,
belum 15 tahun mungkin, baru 10-11 tahun kata bapak waktu itu kalau nggak salah ya. Oke, kita bahas nanti. Saya himpun semangka dulu. Ya, ini masih panen dibantu sama kakak-kakak di sana. Ya, ini masih kita nanam main-main bahasanya, main-main. Ya untuk nemeni ngerawat durian. Jadi jumlah pohon yang kami tanam itu hanya sejumlah pohon durian. Jadi kalau pohon durian hanya 100, kami nanamnya juga 100 titik semangka, pohon semangka gitu. Tapi saya hitung kayaknya satu pohon durian seperti ini ada 2 pohon. Ada 2 pohon, 2 titik tanam bapak saya tanam. Jadi ini tanaman bapak. Saya hanya bantu nyiram, bantu mupuk sedikit, bantu panen gitu. Tapi lumayan hasilnya. Gimana kalau kita nanam banyak ya? Seolah-olah nanti coba kita pelajari lebih serius bagaimana cara berbudidaya semangka. Jadi, tapi itu kendalanya. Kenapa nanamnya sedikit? Kenapa nanamnya hanya di titik pohon durian saya? Karena di situ titik siram, teman-teman. Nah, kalau kita nanam di luar titik siram durian, ya nanti dia enggak bisa kita siram secara otomatis bersama dengan durian gitu. Ya bakal capek kalau manual ya kan. Alhamdulillah tadi malam sudah hujan deras. Ini masih mendung-mendung sendu gitu. Oke, lanjut ya. Ini sih proses panen. Ini cara panennya ya tuh. Jadi disisakan tangkainya di buah biar daya simpannya lebih kuat. Dan tester non biji beli memang. ini kita tanam yang biji ya, banyakan yang kuning kayaknya. Ini masih muda ya. Ini masih muda, bijinya tuh masih putih. Nah, ini apa belakangan ditanam ya mak ya? Ini lah gua. Anu keluarnya itu kan Bagus aja Ini dia. itu badai kan. Abang minum Rayanza makan yang ini nah, yang manis. Ini sayang, ini manis. Mam, pegang. ini enggak manis. Coba rasain. Mah dikit. Bang. Tipis kulitnya ya, putihnya sudah anu. Yang merah belum dapat.